Kamu ini siapa? Dia bilang, kamu bunuh istri sama anak saya. Ngomong sama saya. Ini perempuan, suaranya suara laki-laki. Saya tanya, saya nggak pernah lihat istrimu, nggak pernah lihat anakmu. Kapan saya bunuh? Itu di belakang kamu mati tadi waktu kamu baca surah Al-Falaq. Ini pembantu saya yang ngomong nih. Dan dia lagi kesurupan. Kalau syaitan yang masuk ke dalam tubuh manusia, sering mengganggu pikiran atau was-was atau membuat takut dan seterusnya. Ini harus diruqyah atau seperti apa? Jadi kita bahas dulu satu persatu ya. Ada orang kesurupan syaitan, itu karena syaitannya yang iseng. Ya. Dia syaitan iseng, dan ini biasanya dia bisa masuk kalau kita jauh dari ibadah. Ya, kita jauh dari ibadah. Misalnya memang kita nggak pernah zikir pagi sore, sholatnya bolong-bolong segala macam. Nah ini kalau kita datang ke satu lokasi, setan seperti penjahat lagi lewat, dia kemudian mengganggu. Nah ini biasanya lebih mudah untuk keluarkan, karena dengan dia ibadah, dia lari ke ibadah, maka setannya akan merasa kegerahan, kemudian dia akan keluar, gitu kan. Yang kedua, setan juga bisa masuk kalau dia marah, karena ada perbuatan kita yang membuat dia marah, seperti misal kasus, kita kan dianjurkan untuk tidak menyiram air panas atau kencing sembarangan di tempat kosong, kecuali sudah baca Bismillah atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan? Karena biasanya kita kencing di situ atau buang sembarangan air, kemudian kena anaknya jinnya jadi marah masuk ke badan, gitu kan? Nah ini dibahas oleh para ulama, sering terjadi karena diketahui pada saat diruqyah, jinnya mengaku seperti itu, gitu kan? Kalau poin yang pertama tadi itu yang masalah orang lalai dari ibadah, pernah terjadi di Madinah, mahasiswa dari Rusia dia. Saya masih ingat dulu, subhanallah anak ini setiap kali azan maghrib, nggak ke masjid. Dia malah tunggu azan maghrib, lalu dia masuk mandi di kamar mandi. Berulang-ulang terjadi. Akhirnya dia kesurupan. Kemasukan jin. Lalu dibawa kepada seorang peruqyah di salah satu di sudut kota Madinah, ada di bawah gunung, namanya Syekh Abdullah. Beliau kadang-kadang kalau ruqyah sering direkam gitu kan. Maka dibawalah ke sana. Lalu waktu di ruqyah, jinnya mengaku kalau orang ini selalu lalai. Lagi azan dia pergi masuk kamar mandi tempat kami masuk menyelamatkan diri. Saya lihat orang ini buka diri, yang terbuka, maka saya masuk. Dan kalau ditanya, lalu apa tujuannya syaitan masuk ke dalam badan? Banyak. Yang pertama, dia mudah menguasai. Dia bisa menguasai kita sehingga dia sesat. Dia menyesatkan kita. Karena kan tugas utama syaitan dari iblis menyesatkan kita. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian sedang menguap, tahanlah. Baik tahan dengan bibir atau kita tahan dengan tangan. Karena kalau dia buka, maka syaitan akan masuk ke dalam tubuhnya dan menguasainya. Dia bisa menguasai sebenarnya gitu kan. Apalagi kalau lagi sholat. Jadi ini contoh-contoh. Jadi yang pertama bisa saja karena kelalaian kita maka dia masuk. Yang kedua karena dia iseng gitu kan. Yang ketiga karena dasarnya kitanya manggil-manggil. Kitanya suka manggil-manggil ya. Ini biasanya orang yang kayak semua kasih sesajen di gunung-gunung, di gua, di lautan, lalu dia panggil-panggil, wahai penjaga gua, apalah penjaga gunung, panggil-panggil namanya. Nah ini biasa kena panggil-panggil, nanti dia bisa kesurupan, gitu kan? Kesurupan. Yang keempat, dia ditransfer oleh orang lain, seperti tenaga dalam, ya. Itu biasanya kan syaratnya dimandiin malam hari, apalah dengan rujuk kembang, apalah segala macam ini, maka ditransfer syaitan itu, bahasanya di Indonesia biasa transfer aura. Padahal sebenarnya bukan transfer aura, itu tuh memang ada jin. Karena rata-rata teman-teman yang pernah belajar ini, tenaga dalam, segala macam, mandi tengah malam, ini begitu kami ajarin ruqyah, begitu dia ruqyah, dia muntah-muntah. Reaksinya sendiri ada. Gitu. Jadi memang reaksi itu bisa terjadi. Ini termasuk bisa. Yang kelima, bisa saja syaitan masuk justru karena dikirim oleh para penyihir. Ya, seperti kita diambil foto misalnya, diambil potongan rambut, diambil apalah, pakaian dalam. Makanya teman-teman sekalian hindari sekali foto yang dipajang. Hindari sekali, kayak kita di medsos itu ya. Maksudnya apalagi kalau di profil. Ada orang subhanallah pergi taklim, otw taklim, tak foto. Nanti pulang taklim, foto lagi. Gayanya luar biasa, 1000 gaya gitu. Nah padahal sebenarnya itu bahaya sekali itu. Karena kalau ada orang yang hasut sama kita atau malah suka dengan kita, dia bisa ambil foto profil itu, dia sihir. Sudah cukup untuk menjadi alat sihir. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang-kadang istri ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu,
Nabi SAW berdoa kepada Allah setelah sebulan, kemudian Allah berikan petunjuk, ternyata Allah buka melalui malaikat yang menyampaikan ada seorang Yahudi namanya Lubabah bin A'sam, dia tinggal di suku Za'far dan dia mengambil potongan sisir Nabi dan rambutnya yang dililit di batang pohon kurma yang sudah rusak, terus ditaruh dalam sumur tua. Maka Nabi SAW mengajak Zubair dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in lalu membongkar sumur tersebut, mengeluarkan lalu memusnahkan buhulnya. Ya. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Kita harus bertakwa kepada Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya saja, belum percaya. Coba tebak tangan saya, coba saya mau tahu nasib saya, coba gini dan begitu. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Ke belakang ya, bukan ke depan. Jadi teman-teman gak usah tanya, saya masih sholat gak Ustaz? Karena bukan yang belum dikerjakan, yang sudah dikerjakan hilang 40 hari. Kalau 2 kali ke dukun ya hitung saja sendiri, 10 kali ya hitung saya sendiri, urusan Anda sama Allah udah, gitu kan. Saya lihat di sini sih mungkin orang agak jauh dari seperti ini, tapi kalau di Indonesia itu sudah biasa. Semuanya dukun berjalan gitu kan. Jadi pelaris-pelaris banyak. Nah ini pelaris-pelaris ini, kalau ada 3 rumah makan, ini 3-3-nya pakai dukun nih, pakai pelaris. Fungsinya pelaris ini, jin yang ada di situ itu, dia mengganggu supaya yang lain itu kalah, gitu kan? Supaya tidak masuk orang dan seterusnya dengan cara mereka lah. Gitu. Nah ini bisa diruqyah. Caranya ngambil air ruqyah, ya, yang sudah dibaca, kemudian disemprotin di sekitar tempat-tempat usaha sebelum dibuka. Saya punya restoran, saya ajarkan semua pegawai saya untuk ruqyah. Ya memang mereka ruqyah, karena kadang-kadang ada orang hasut, ada yang datang. Karena saya pernah Bapak Ibu sekalian, setelah 2 tahun saya buka rumah makan di Kalibata, tidak sengaja saya datang malam, subhanallah, mohon maaf bahasa saya ini, ada satu saudari kita dari kampung istri saya Jawa Tengah, kerja di rumah gitu kan. Dia bantu di rumah, kemudian dia ikut. Ternyata anak ini pernah belajar ilmu tenaga dalam. Nah ini termasuk tenaga dalam itu berarti ditransfer jin ke dalam. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar tenaga dalam, jangan heran kalau bereaksi sebentar ruqyah. Panas badannya itu karena memang waktu dimandikan, waktu ini itu berarti ada transfer gitu kan. Bahasa bisa transfer tenaga dalam. Kalau tenaga dalam itu boleh, Nabi sudah pakai tenaga dalam, kalahin semua orang Quraisy di perang Badar dan perang Uhud. Itu tidak ada pakai begitu-begitu dalam Islam. Jadi itu termasuk, subhanallah, saya masuk ke restoran saya sendiri, pengalaman sendiri, lalu saya baca, waktu sudah tutup surah Al-Falaq, mati lampunya, malam biasa jam 10 kita sudah tutup, saya baca surah Al-Falaq dan An-Nas, niat untuk meruqyah restoran saya. Begitu saja. Baca dengan tenang, dengan tartil, Al-Falaq dan An-Nas, lalu saya tiupin di seluruh ruangan saya niat, ya Allah, kalau semua di ruangan ini ada sihir, ada syaitan, musnahkan semua. Pembantu ini subhanallah, duduk di salah satu lesehan, kesurupan. Waktu dia kesurupan saya tanya, saya ruqyah lalu saya tanya, kamu kenapa? Kamu ini siapa? Dia bilang, kamu bunuh istri sama anak saya. Ngomong saya. Ini perempuan, suaranya suara laki-laki. Saya tanya, saya nggak pernah lihat istrimu, nggak pernah lihat anakmu. Kapan saya bunuh? Itu di belakang kamu mati tadi waktu kamu baca surah Al-Falaq. Ini pembantu saya yang ngomong nih. Dan dia lagi kesurupan. Maka saya bilang, kamu harus keluar sekarang. Kalau tidak, saya akan bakar kamu. Ya udah, akhirnya dia selesai, ya saya mau pergi. Ya udah pergi. Bagaimana menurut Ustaz orang yang mempunyai kelebihan indigo? Ini bukan kelebihan ini. Indigo itu penyakit. Itu bukan kelebihan. Wah, jangan tambah lagi Bu ya. Indigo itu bukan kelebihan Bapak Ibu sekalian. Itu penyakit, gangguan syaitan. Mau bukti? Coba ruqyah tuh. Anak anda ada indigo, dudukin, bacain ayat Al-Quran. Kalau tidak kesurupan pasti dia merasa merinding, dia merasa, tapi umum itu indigo karena masalah syaitan. Saya pernah ngisi acara itu, pada saat itu pernah diundang di Trans TV waktu itu, khusus masalah indigo di acara halal. Sutradaranya ngotot, bilang ini, Ustadz ini kelebihan nih, prestasi. Saya bilang bukan prestasi nih Pak. Ini penyakit syaitan, diganggu oleh syaitan. Kok bisa? Dialog sama saya setengah jam. Terus saya bilang kesimpulannya gini aja Pak. Bapak coba, sudah ada sampel-sampelnya ada di Igos? Sudah ada, 5-6 orang. Tanya mereka, pasti bahasanya, dari mana kau tahu ini? Bisa sembuhin penyakit kah? Bisa tebak masa depan kah? Bisa tahu? Dari mana? Pasti dia bilang, temannya di belakang rumah, temannya di atas kamar, temannya begini di kamar mandi. Itu syaitan semua. Coba ruqyah. Pasti kesurupan tuh. Kesurupan atau dia merasa merinding. Berapa kali itu kasus seperti itu? Jadi ini bukan prestasi, ini syaitan ini. Gangguan syaitan.
Masalah dia mengobati orang lain itu hanya upaya syaitan saja. Syaitan untuk menipu manusia. Dari sekian orang yang datang kepada dukun, kepada orang-orang yang tidak pintar ini, ya, dan orang-orang yang tidak normal, yang sering di Indonesia dikatakan orang pintar, orang normal, paranormal, ini semua tidak benar. Gitu. Yang datang kepada mereka ini, dari sekian banyak yang datang, satu mungkin yang sempat berhasil, sempat. Itu pun karena ada penyebab yang memang Allah sudah jadikan secara manusiawi bisa selesai. Gitu kan? Yang lainnya gagal. Makanya kata Nabi SAW, syaitan datang kepada dukun-dukun, teman-temannya dukun, dan menyampaikan informasi, dari 100 informasi ketahuilah 99 dusta. Hanya satu yang benar gitu.